Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nurlis Mawarni, tempatnya resep kue dan masakan simple. Di video kali ini aku mau bagiin 4 resep bowl all in one yang super duper bikinnya itu gampang, bahannya sederhana, tapi hasilnya super moist dan enak banget. Bikinnya gampang dan pasti ini recommended banget. Teman-teman di rumah penasaran bagaimana cara bikinnya dan apa saja bahan yang digunakan? Yuk tonton videonya sampai selesai. Tapi jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini ya, serta aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih. Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Nah, di sini saya sudah siapkan wadah besar yang bersih, lalu saya masukkan 5 butir telur ayam, 150 gram gula pasir, 1 sendok TSP atau bisa menggunakan TBM atau ovalet. Selanjutnya di sini juga akan saya tambahkan 1 sendok teh vanili bubuk dan 1 bungkus susu bubuk. Nah, setelah itu di sini juga akan saya tambahkan 150 gram tepung terigu. Nah, di sini saya pakai tepung terigunya yang protein sedang ya, teman-teman. Setelah itu ini kita aduk-aduk sebentar supaya ketika di mixer bahan tepungnya tidak berhamburan. Setelah itu kita mixer kembali hingga adonannya tercampur rata. Ini kita mixer menggunakan kecepatan rendah aja sampai seluruh adonan tercampur rata. Nah, karena ini masih banyak yang menempel di bagian pinggirnya, jadi ini kita matikan sebentar mixernya. Lalu kita rapikan adonannya, kita sisir bagian pinggirnya seperti ini sampai nggak ada lagi yang menempel di bagian pinggirnya ya. Nah, kalau udah bagian pinggirnya itu udah bersih, lanjut kita mixer kembali. Ini akan kita mixer menggunakan kecepatan paling tinggi hingga adonan mengembang, putih kental dan berjejak. Nah, kalau adonannya sudah mengembang, putih kental dan berjejak seperti ini, kita matikan sebentar mixernya. Lanjut di sini akan saya tambahkan 150 gram margarin yang udah dicairkan. Nah, ini pastikan margarin yang dimasukkan itu udah dalam kondisi dingin ya, teman-teman. Nah, lanjut ini kita mixer kembali menggunakan kecepatan rendah. Ini kita mixer sebentar aja, kira-kira sampai tercampur saja ya, teman-teman. Nah, kalau dirasa udah tercampur, ini kita matikan mixernya. Lanjut untuk memastikan tidak ada lagi endapan margarin di bagian bawah. Jadinya akan saya aduk-aduk menggunakan spatula dengan teknik aduk balik seperti ini. Pastikan kalau semua bahan benar-benar sudah tercampur rata. Nah, kalau adonannya sudah jadi, ini udah siap untuk dicetak. Sebelumnya ini udah saya siapkan loyang dengan diameter 21 cm. Seluruh permukaannya udah saya olesi dengan margarin tipis-tipis dan tepung terigu. Langsung aja kita tuang semua adonannya ke dalam loyang seperti ini. Lalu ini kita aduk-aduk menggunakan tusuk sate untuk memecah gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah, kalau udah ini kita hentak-hentakkan sebentar lalu siap untuk dipanggang. Nah, ini sebelumnya ovennya udah saya panaskan kurang lebih selama 10 menit. Ini langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Ini akan kita panggang menggunakan suhu 160 derajat Celcius dengan api atas bawah kurang lebih selama 45 menit atau dapat disesuaikan dengan jenis oven masing-masing. Nah, setelah dipanggang kurang lebih selama 45 menit, ini dia bolunya sudah matang. Langsung aja ini kita keluarkan dari dalam oven ya. Hati-hati ya ketika mengeluarkan dari dalam ovennya karena ini panas banget. Nah, mumpung selagi masih panas, ini langsung aja kita keluarkan dari dalam loyangnya. Ini untuk memudahkan kita mengeluarkan kue dari dalam loyangnya. Ini boleh dihentak-hentakan seperti ini. Setelah itu langsung aja kita balik dan kita keluarkan dari dalam loyangnya. Nah, ini dia bagian bawahnya, cantik banget ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat kan teksturnya super lembut banget. Oke, langsung ini akan saya balik dan kemudian akan kita potong. Nah, untuk ukuran potongannya ini opsional ya teman-teman, dapat disesuaikan dengan selera aja. Nah, ini dia bagian atasnya, cantik banget ya teman-teman. Oke, langsung aja ini kita potong. Nah, untuk ukuran potongannya ini opsional ya teman-teman. Nah, teman-teman di rumah udah lihat kan bagaimana cara bikin bolu all in one yang satu ini. Mudah banget bukan? Bahannya sederhana, bikinnya mudah, dan yang pasti hasilnya super duper enak dan lembut banget. Jadi teman-teman di rumah wajib coba resep yang satu ini karena ini recommended banget dan anti gagal.
Nah ini setelah dipotong, ini akan saya cobain dulu. Ini saya dekatkan satu potong ya, teman-teman bisa lihat kan, ini pori-porinya bagus banget. Ini juga teksturnya super duper lembut, yang pasti rasa manisnya pas, jadi cocok banget untuk jadi teman minum teh atau minum kopi, untuk jadi hidangan tamu atau bahkan jadi ide jualan. Oke, selanjutnya resep yang kedua, saya akan bikin bolu panggang pandan yang super lembut dan enak banget. Yuk langsung aja kita lihat cara pembuatannya. Nah, di sini saya sudah siapkan wadah besar yang bersih, lalu saya masukkan 4 butir telur ayam, 150 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili cair, 165 gram tepung terigu, 25 gram tepung maizena, setengah sendok teh baking powder, 1 bungkus santan instan yang kemasan 65 gram, 1 saset kental manis putih. Kemudian ini juga akan saya tambahkan pasta pandan secukupnya. Setelah itu ini adonan siap untuk di mixer. Nah sebelumnya supaya bahan tepungnya tidak berhamburan, ini kita aduk-aduk dulu sebentar seperti ini. Nah kalau udah langsung aja kita mixer. Nah awalnya ini kita mixer menggunakan kecepatan rendah dulu sampai semua bahan tercampur rata. Nah kalau udah tercampur rata, ini kita naikkan kecepatannya menjadi kecepatan paling tinggi. Kemudian kita mixer hingga adonan mengembang putih kental dan berjejak. Nah karena masih banyak adonan yang menempel di pinggir wadah seperti ini, tepung-tepungnya masih belum tercampur rata, jadi kita matikan mixernya. Setelah itu kita sisir bagian pinggirnya sampai tidak ada lagi tepung-tepung yang menempel di sisi pinggir adonan. Nah di pinggirnya, di bawahnya kalau masih ada gumpalan-gumpalan, itu disisir semuanya. Setelah itu ini akan saya tambahkan 1 sendok teh SP atau bisa diganti menggunakan TBM atau Ovalet. Setelah itu kita mixer kembali hingga adonan mengembang putih kental dan berjejak. Nah setelah adonan mengembang putih kental dan berjejak seperti ini, kita matikan mixernya. Kemudian ini akan saya tambahkan 150 gram margarin yang sudah dilelehkan. Ini saya menambahkan margarinnya sudah dalam kondisi dingin ya teman-teman. Setelah itu kita aduk-aduk menggunakan spatula dengan teknik aduk balik. Dan pastikan tidak ada lagi endapan margarin di bagian bawah adonan supaya nanti bolunya tidak bantet. Nah kalau konsistensi adonan yang dihasilkan sudah seperti ini artinya adonan siap untuk dicetak. Oke, ini saya sudah siapkan loyang dengan diameter 20 cm. Ini sebelumnya seluruh permukaannya sudah saya olesi dengan margarin tipis-tipis dan ditaburi dengan tepung terigu. Langsung aja kita tuang semua adonannya ke dalam loyang seperti ini. Nah kalau semua adonan udah dituang, lanjut untuk memecah gelembung udara yang terperangkap dalam adonan. Ini kita bisa aduk-aduk menggunakan tusuk sate seperti ini ya teman-teman. Diaduk-aduk ke semua sisinya. Nah kalau dipastikan udah semua sisi teraduk, lanjut kita hentakkan sebentar. Ini adonan siap untuk dipanggang. Sebelumnya ovennya udah saya panaskan kurang lebih selama 10 menit. Setelah itu langsung aja kita masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven, dan ini akan saya panggang menggunakan suhu 160 derajat Celcius dengan api atas bawah kurang lebih selama 45 menit atau dapat disesuaikan dengan jenis oven masing-masing. Nah setelah dipanggang kurang lebih selama 45 menit, ini bolunya sudah matang. Nah langsung aja kita keluarkan dalam ovennya. Nah mumpung masih panas, ini boleh kita keluarkan langsung dari dalam loyangnya. Supaya memudahkan kita mengeluarkan bolu dari dalam loyang, bisa dihentak-hentakkan seperti ini ya teman-teman. Setelah itu langsung aja kita balik dan kita keluarkan dari dalam loyangnya. Nah ini dia bagian bawahnya, cantik banget ya teman-teman. Aduh teksturnya super lembut banget, pori-pori bawahnya juga bagus banget. Nah ini dia teman-teman bisa lihat, ini keliling permukaan bagian bawahnya. Lanjut ini akan saya balik kembali. Dan tada, ini dia bagian atasnya, super duper cantik banget ya teman-teman. Lanjut ini akan saya potong. Nah untuk ukuran potongan ini opsional teman-teman, dapat disesuaikan dengan selera aja.
Nah, teman-teman di rumah udah lihat kan bagaimana cara bikin bolu jadul pandan yang satu ini? Mudah banget bukan? Bahannya itu sederhana banget, bikinnya juga mudah, cukup dicemplung-cemplung jadi satu, di mixer langsung jadi bolu yang super lembut, cantik dan bagus banget seperti ini. Nah, ini nih bolu jadul ini masih jadi primadona perboluan di dunia ini. Jadi cocok banget untuk jadi teman ngeteh, minum kopi, jamuan tamu, ide arisan atau bahkan ide jualan. Nah, teman-teman bisa lihat kan ini super lembut banget, moist dan pastinya sangat-sangat recommended banget. Oke, lanjut resep yang ketiga. Ini akan saya bagiin bolu meses panggang yang super lembut. Yuk langsung aja kita lihat cara pembuatannya. Nah, pertama-tama di sini akan saya siapkan bahan keringnya dulu. Di sini saya sudah siapkan wadah besar yang bersih, lalu akan saya ayak 200 gram tepung terigu. Di sini saya memakai tepung terigu protein sedang ya, teman-teman. Ini bahan tepung ini kita ayak tujuannya supaya nanti tidak ada adonan yang bergerandul atau menggumpal. Setelah itu juga akan saya tambahkan 1 sendok teh baking powder dan 20 gram tepung maizena. Nah, kalau semua bahan tepungnya udah diayak, selanjutnya nih kita aduk sebentar menggunakan sendok hingga bahannya tercampur rata. Jika sudah, ini kita sisihkan dulu bahan tepungnya. Oke, selanjutnya saya akan bikin adonannya. Nah, di sini saya sudah siapkan wadah besar yang bersih, lalu saya tambahkan 200 gram margarin. Kemudian akan saya tambahkan sambil diayak juga 160 gram gula halus. Setelah itu ini akan saya tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Jika sudah, ini kita aduk-aduk sebentar supaya ketika di mixer bahan tepungnya tidak berhamburan. Setelah itu kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah hingga gulanya larut dan semua bahan tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, kita naikkan kecepatannya menjadi kecepatan paling tinggi, kemudian kita mixer hingga adonan mengembang atau menjadi sedikit lebih pucat seperti ini. Nah, jika sudah mengembang dan agak pucat, ini kita matikan sebentar mixernya. Lanjut, di sini akan saya tambahkan 4 butir telur ayam. Oh ya, di sini kita menambahkan telur ayamnya secara bertahap ya, teman-teman. Kita tambahkan satu persatu, lalu kita mixer sampai tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, kita tambahkan lagi satu butir telur ayamnya. Ini kita mixer, kita lakukan hal yang sama hingga telurnya selesai. Nah, kalau untuk mengaduk telurnya ini kita menggunakan mixer dengan kecepatan paling rendah ya, teman-teman. Nah, kalau semua telurnya udah ditambahkan, udah tercampur rata, ini kita matikan sebentar mixernya. Lanjut, di sini akan saya tambahkan bahan kering yang udah kita siapkan tadi. Ini juga saya menambahkannya secara bertahap ya, teman-teman. Ini saya tambahkan sedikit dulu, lalu kita mixer kembali. Tapi sebelum di mixer diaduk-aduk dulu supaya tepungnya tidak berhamburan. Setelah itu kita mixer kembali menggunakan kecepatan paling rendah sampai bahan tercampur rata. Lakukan hal yang sama hingga semua tepungnya selesai ya, teman-teman. Nah, kalau semua tepungnya udah ditambahkan dan sudah tercampur rata, ini kita matikan mixernya. Lanjut, di sini akan saya tambahkan 60 ml susu cair. Setelah itu ini akan kita aduk-aduk kembali. Nah, kali ini kita mengaduknya menggunakan spatula aja. Ini kita aduk-aduk hingga semua bahan tercampur dengan rata. Nah, kalau udah tercampur rata, lanjut di sini akan saya tambahkan 3 sendok meses. Setelah itu kita aduk-aduk kembali menggunakan spatula. Ini kita aduk-aduk, pastikan kalau si mesesnya itu sudah menyebar merata ya, teman-teman. Nah, ini saya sudah siapkan loyang dengan ukuran diameternya 20 cm. Ini sebelumnya seluruh permukaannya udah saya olesi dengan margarin tipis-tipis, lalu ditaburi dengan tepung terigu. Langsung aja kita tuang semua adonannya ke dalam loyang seperti ini.
Kemudian ini akan saya aduk-aduk menggunakan tusuk sate seperti ini, tujuannya untuk memecah gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Setelah itu kita padatkan adonannya dengan cara menghentak-hentakkan loyangnya pelan-pelan aja seperti ini. Nah, jika sudah, adonan siap untuk dipanggang. Oke, sebelumnya ini ovennya udah saya panaskan kurang lebih selama 10 menit. Langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Ini akan saya panggang menggunakan suhu 160 derajat Celcius dengan api atas bawah kurang lebih selama 45 menit atau dapat disesuaikan dengan jenis oven masing-masing. Nah, setelah dipanggang kurang lebih selama 45 menit ini sudah matang, atau teman-teman bisa mencobanya ngetesnya menggunakan tes tusuk. Kalau tidak ada adonan yang menempel di tusuk sate, artinya si bolunya sudah matang. Nah, selagi masih panas ini langsung aja kita keluarkan dari dalam loyangnya. Untuk memudahkan mengeluarkan dari dalam loyang bisa dihentak-hentakkan atau disisir bagian pinggirnya teman-teman. Setelah itu langsung aja kita balik dan kita angkat loyangnya. Nah, ini dia bagian bawahnya, cantik banget kan teman-teman, sebaran mesesnya itu merata, jadi buat si bolu jadul ini semakin cantik. Langsung aja ini juga akan saya balik. Setelah itu akan saya potong-potong. Untuk ukuran potongannya itu opsional ya teman-teman, dapat disesuaikan dengan selera aja. Nah, ini dia bagian atasnya, cantik banget kan. Nah, teman-teman di rumah udah lihat kan bagaimana cara bikin bolu jadul meses yang satu ini. Jadi jangan lupa untuk cobain resep yang satu ini, karena ini anti gagal. Dan ini tuh kalau teman-teman suka banget sama bolu jadul bisa cobain resep ini, karena ini tuh rasanya tidak membosankan, wanginya itu menggugah selera, jadi bikin kita lapar terus. Rasa manisnya juga pas, teksturnya itu super duper lembut banget, moist, dan pastinya pori-porinya juga bagus. Jadi ini cocok banget untuk jadi temen minum teh, temen ngopi, atau bisa juga jadi isian snack box atau jadi ide jualan. Nah, teman-teman bisa lihat kan ini cantiknya, dan pasti teman-teman juga bisa nebak ini bagaimana rasanya, dijamin bikin ketagihan banget. Nah, ini resep terakhir yang keempat, yaitu saya akan bikin bolu meses pandan panggang yang super lembut banget. Langsung aja kita lihat cara pembuatannya. Nah, di sini saya sudah siapkan wadah besar yang bersih, lalu akan saya ayak 200 gram tepung terigu. Di sini saya memakai tepung terigu protein sedang ya teman-teman. Ini nanti bahan tepung-tepungnya ini kita ayak, tujuannya supaya nanti tidak ada adonan yang bergerandul atau menggumpal. Setelah itu ini juga akan saya ayak 20 gram tepung maizena dan 1 sendok teh baking powder. Nah, selanjutnya ini bahan keringnya kita campurkan menggunakan spatula seperti ini. Kalau udah tercampur rata, ini bisa kita sisihkan. Lanjut di sini kita bikin adonan basahnya. Nah, di sini saya sudah siapkan wadah besar yang bersih, lalu akan saya tambahkan 200 gram margarin. Kemudian juga akan saya ayak 160 gram gula halus. Selanjutnya ini adonannya kita mixer, tapi sebelumnya supaya bahan tepungnya tidak berhamburan, ini kita aduk-aduk seperti ini sebentar. Setelah itu lanjut kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah hingga seluruh gulanya larut. Nah, karena masih banyak adonan yang menempel di sisi wadah, jadi ini kita matikan sebentar mixernya, lalu kita rapikan dulu adonannya menggunakan spatula. Kita sisir bagian pinggirnya sampai tidak ada lagi tepung-tepung yang menempel di sisi-sisi wadah. Nah, setelah itu kalau udah nggak ada lagi ya tepung yang menempel, lanjut kita mixer. Kita naikkan mixernya menggunakan kecepatan paling tinggi, kemudian kita mixer hingga adonan mengembang dan berubah warna menjadi sedikit pucat. Nah, kalau udah berubah warna, udah mengembang dan pucat seperti ini, kembali lagi kita matikan mixernya, lalu kita sisir bagian pinggirnya, kita rapikan dulu adonannya sampai nggak ada lagi yang menempel di pinggir-pinggir wadah. Setelah itu di sini akan saya tambahkan 4 butir telur secara bertahap. Jadi kita menambahkan telurnya itu sama putihnya, jadi kuning sama putihnya itu kita tambahkan satu persatu ya teman-teman. Masukkan satu dulu, lalu kita mixer sebentar aja pakai kecepatan paling rendah, kira-kira sampai tercampur rata. Setelah itu kita tambahkan lagi 1 butir telur, lakukan hal yang sama hingga telurnya selesai.
Nah, kalau semua telur udah ditambahkan dan dipastikan sudah tercampur rata, lanjut kita matikan sebentar mixernya. Setelah itu akan saya tambahkan bahan kering yang sudah kita ayak tadi. Nah, di sini saya menambahkan tepung-tepungnya, ini bahan keringnya secara bertahap ya teman-teman. Saya tambahkan sedikit dulu, lalu saya aduk-aduk, kemudian kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah aja. Ini kita mixer sebentar hingga dia kira-kira tercampur merata. Nah, kalau dirasa udah agak tercampur rata, lanjut kita saat tambahkan sisa tepungnya tadi. Kemudian kita mixer kembali menggunakan kecepatan paling rendah dan pastikan kalau semua bahan benar-benar tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata, ini kita matikan sebentar mixernya. Nah, karena kali ini saya mau bikin bolu jadul pandan, jadi akan saya tambahkan pasta pandan secukupnya. Setelah itu di sini akan saya tambahkan juga 1 pack santan instan yang ukuran kecil atau kira-kira ukurannya itu 65 ml. Nah, setelah itu ini kita aduk-aduk kembali. Nah, kali ini saya mengaduknya menggunakan spatula aja ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk, sekalian ini diaduknya menggunakan teknik aduk balik dan pastikan kalau semua bahan itu benar-benar tercampur rata. Nah, setelah itu ini akan saya tambahkan flake mercolet secukupnya. Nah, ini juga bisa diganti menggunakan meses ya teman-teman. Tapi karena stok meses di rumah saya lagi kosong, jadi saya pakai flake mercolet nih aja. Setelah itu ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Banyak sedikitnya ini tergantung selera aja ya teman-teman. Nah, kalau konsistensi yang dihasilkan udah seperti ini, udah tercampur rata juga, ini adonannya siap untuk dicetak. Nah, ini saya sudah siapkan loyang dengan diameter 20 cm. Ini sebelumnya seluruh permukaan udah saya olesi dengan margarin tipis-tipis dan saya taburi dengan tepung terigu. Ini langsung aja kita tuang semua adonannya ke dalam cetakan seperti ini. Nah, setelah itu untuk memecah gelembung udara yang terperangkap dalam adonan ini bisa kita aduk-aduk menggunakan tusuk sate seperti ini. Nah, setelah itu akan saya hentak-hentakkan sebentar sekalian untuk memadatkan adonannya. Lanjut, ini adonan siap untuk dipanggang. Nah, sebelumnya ini ovennya udah saya panaskan kurang lebih selama 10 menit. Langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Ini kita panggang menggunakan suhu 160 derajat Celcius dengan api atas bawah kurang lebih selama 45 menit atau dapat disesuaikan dengan jenis oven masing-masing. Nah, setelah dipanggang kurang lebih selama 45 menit, ini kita coba tes tusuk dulu. Kalau nggak ada adonan yang menempel di tusuk satenya, artinya si bolunya sudah matang. Oke, ini langsung aja kita keluarkan dalam ovennya. Dan selagi masih panas, ini kita keluarkan langsung dari dalam loyangnya. Supaya memudahkan kita mengeluarkan bolunya dari loyang, ini bisa dihentak-hentakkan seperti ini. Langsung aja kita balik dan kita angkat loyangnya. Nah, ini dia bagian bawahnya, cantik banget ya teman-teman. Aduh, pori-porinya super bagus dan pastinya ini juga super lembut banget. Nah, ini dia bagian pinggirannya, menggugah selera banget ya. Langsung aja ini kita balik lagi. Dan tada, ini dia bagian atasnya, cantik banget ya teman-teman. Nah, setelah itu ini akan coba saya potong dulu. Untuk ukuran potongannya ini opsional ya teman-teman, dapat disesuaikan dengan selera aja. Nah, teman-teman di rumah udah lihat kan bagaimana cara bikin bolu panggang jadul yang satu ini. Super duper gampang banget bukan? Bahannya sederhana tapi hasilnya super ngembang, super lembut, pori-pori bagus dan pastinya super duper enak banget. Jadi ini cocok banget untuk jadi teman ngeteh, teman ngopi, ide cemilan di rumah, jamuan tamu, bahkan jadi ide jualan. Dijamin bakal laris manis banget. Jadi jangan lupa untuk cobain resep yang satu ini ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.